Kisah yang akan kita bahas pada hari ini adalah sahabat mulia yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dia adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islamnya Abbas bin Abdul Muthalib ini masih menjadi pertanyaan ya, karena ada dua versi. Yang pertama mengatakan bahwasanya Abbas bin Abdul Muthalib ini masuk Islamnya sebelum Rasulullah hijrah. Ada pula yang mengatakan bahwa sebelum penaklukan kota Mekah. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib ini punya peran pada saat Bai'at Aqabah kedua, karena ketika Rasulullah hendak bertemu dengan orang-orang yang dari Yathrib datang, sekitar 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan ya, datang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW untuk berbaiat kepadanya di tempat yang sudah disetujui yaitu di Aqabah. Maka Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini membersamai Rasulullah SAW mengantarkan beliau ke Aqabah. Mana tahu ada serangan-serangan mendadak yang terjadi kepada orang-orang Quraisy. Pada waktu itu orang-orang yang hendak berbaiat Aqabah itu mengendap-endap mereka menuju ke Aqabah agar mereka tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sebelum baiat Aqabah itu dilaksanakan, maka si Abbas ini mengatakan kepada orang-orang yang hadir itu, "Wahai kaum Khazraj, sesungguhnya Muhammad itu berasal dari kami, sebagaimana yang telah kalian ketahui ya. Kami telah mencegahnya atau melindunginya dari kaum kami, yaitu dari orang-orang seperti kami lihat. Sementara ia begitu mulia di sisi kaumnya dan memiliki kekebalan di negerinya. Namun ia menolak selain berpihak kepada kalian dan menyusul kalian. Jika kalian melihat akan menyerahkannya dan menghinakannya setelah ia keluar menuju kalian, biarkanlah ia berada dalam kemuliaan di sisi kaumnya dan juga negerinya." Nah, akhirnya orang-orang Yathrib ini mengatakan, "Kami telah mendengar apa yang telah engkau katakan, maka bicaralah wahai Rasulullah, ambillah untuk dirimu dan Rabbmu apa yang engkau sukai." Kemudian Rasulullah menyampaikan bacaan Al-Quran, lalu mengajak mereka kepada Allah ya, menyampaikan tentang keislaman. Akhirnya Rasulullah pun membaiat mereka, "Aku membaiat kalian untuk melindungiku sebagaimana kalian melindungi wanita-wanita dan anak-anak kalian." Dan akhirnya terjadilah baiat Aqabah pada waktu itu disaksikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Pada saat itu apakah Abbas sudah masuk Islam atau belum? Wallahu a'lam bishawab. Setelah terjadi baiat Aqabah kedua, maka Abul Haytham bin At-Tayyan ya, dia mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan orang-orang Yahudi ya terjalin hubungan dan sekarang kami memutuskannya karena kami berbaiat kepadamu. Apakah jika kami melakukan hal itu dan nanti kemudian Allah memberikan kemenangan kepadamu, engkau akan kembali kepada kaummu ya orang Mekah, lalu nanti akan meninggalkan kami?" Maka Rasulullah tersenyum ya, lalu dia mengatakan bahwasanya bahkan darahku adalah darah kalian, kehancuran kalian adalah kehancuranku juga, aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku. Aku akan memerangi orang yang kalian perangi dan berdamai dengan orang yang kalian ajak berdamai. Di saat perang Badar, Al-Abbas ini termasuk salah satu tawanan perang Badar. Namun Rasulullah SAW sudah menyampaikan sebelum perang Badar itu kepada kaum muslimin bahwasanya sesungguhnya pada saat orang perang Badar ini ada orang-orang yang dia itu sengaja atau dipaksa untuk ikut perang Badar, sedangkan hati mereka tidak mau ikut pada perang Badar ini. Sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa sejumlah tokoh dari Bani Hashim dan selain mereka diajak keluar itu karena dipaksa. Mereka tidak bertujuan untuk memerangi kita. Siapa yang bertemu salah seorang dari Bani Hashim atau dari keluarga Rasulullah SAW, maka janganlah ia membunuhnya. Siapa yang bertemu Abul Bakhtai, maka janganlah ia membunuhnya. Siapa yang bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, maka janganlah ia membunuhnya, karena dia itu diajak keluar karena dipaksa. Nah, datanglah seorang yang mengatakan, yaitu namanya Abu Huzaifah bin Utbah ya. Dia ini mengatakan bahwasanya, "Wah, kami disuruh membunuh bapak kami disuruh membunuh anak-anak kami, saudara-saudara kami, sementara kami membiarkan Abbas bin Abdul Muthalib. Apakah itu adil? Demi Allah, jika aku bertemu dengan si Abbas ini, maka aku akan menyumbatnya dengan pedang." Dan akhirnya Rasulullah pun mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Wahai Abu Hafs, menurutmu apakah pantas wajah paman Rasulullah dipukul dengan pedang?" Nah, jadi Umar ini langsung mengatakan, "Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal kepalanya." Dan kata si Abu Zaifah ini, "Demi Allah, aku tidak pernah merasa aman dengan kalimat yang telah aku ucapkan pada saat itu." Dan nanti dia pengen menebusnya kata-kata itu, dan nanti dia akan syahid itu di perang Yamamah ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti Al-Abbas menjadi tawanan perang di saat perang Badar. Namanya Abu Yusr ya. Ia pernah melihat Al-Abbas pada hari Badar ya. Saat itu si Abbas ini berdiri seakan seperti berhala, diam saja gitu kan. Sementara kedua matanya itu berlinang gitu. Lalu aku berkata kepada si Abbas ini, "Allah akan membalasmu dengan keburukan dari orang yang memiliki hubungan rahim. Apakah engkau memerangi putra saudaramu bersama musuh-musuhnya?" Maka si Abbas mengatakan, "Bagaimana keadaannya? Apakah ia terbunuh?" Lalu si Abu Sufyan mengatakan, "Allah lebih mulia dan mampu menolongnya dari hal itu." Maka Abbas mengatakan, "Kalau begitu, apa yang engkau inginkan dariku?" Aku berkata, "Aku akan menawanmu karena Rasulullah melarang orang-orang dari membunuhmu." Maka ia berkata, "Ini bukan yang pertama ia menyambung rahim.
Akhirnya Abu Yusuf ini menawan si Al-Abbas bin Abdul Muthalib lalu membawanya ke hadapan Rasulullah SAW. Nah di riwayat yang lain bahwasanya ada seorang Ansor nih, orang Ansor ini mencari tawanan perang. Akhirnya dibawalah tawanan itu, dan tawanan itu bukan Al-Abbas. Namun pada saat dia menemui Rasulullah SAW dengan membawa tawanannya, dia lihat wajah tawanannya, lah kok bukan ini yang saya tawan itu. Yang saya tawan bukan Al-Abbas ini, tapi orang lain. Nah maka Rasulullah mengatakan Allah telah menolongmu dengan malaikat yang mulia. Nah gitu ya. Kalau dari kisah yang lain, dari riwayat yang lain dari Ibnu Abbas bahwasanya Abu Yusuf menawan Al-Abbas. Lalu Nabi berkata, bagaimana kamu menawannya? Ia berkata, ada seorang laki-laki yang belum pernah aku lihat sebelumnya maupun setelahnya menolongku dalam menawannya. Bentuk dan penampilannya begini. Maka Rasulullah mengatakan, malaikat yang mulia telah membantumu dalam menawannya. Nah dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya suatu malam dalam kondisi para tawanan sedang dalam terikat, nah Rasulullah SAW tidak bisa tidur di permulaan malam. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak bisa tidur? Maka Rasulullah menjawab, aku mendengar rintihan pamanku dalam ikatannya. Maka para sahabat melepaskan ikatan Abbas bin Abdul Muthalib ini. Dan akhirnya Abbas pun tenang, dan akhirnya Rasulullah pun bisa tidur. Riwayat yang lain dari Mujahid yang berkata, Al-Abbas ditawan oleh seorang laki-laki, lalu mereka berjanji akan membunuhnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak bisa tidur malam ini demi Al-Abbas, karena kaum Al-Ansor mengaku akan membunuhnya. Lalu Umar pun mengatakan kepada Rasulullah, aku akan mendatangi mereka, wahai Rasulullah. Dan akhirnya Umar pun mendatangi kaum Ansor, seraya mengatakan bahwasanya lepaskanlah si Al-Abbas ini. Dan mereka pun mengatakan, jika ia adalah orang yang diridai oleh Allah dan Rasulnya, maka ambillah ia. Dan akhirnya Al-Abbas pun dibebaskan. Nah, ketika di perang Hunain, ketika waktu itu memerangi kelompoknya kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin ini pandai dalam memanah. Pada waktu itu orang-orang muslimin baru saja menaklukkan kota Mekah. Maka Abu Sufyan sudah masuk Islam pada waktu itu, dan mereka pun ikut bersama Nabi Muhammad SAW memerangi orang-orang kelompok Hawazin di lembah Hunain. Nah, pada waktu itu orang-orang muslim menjadi congkak hatinya karena mereka mengatakan tidak akan kalah kita karena jumlah kita pada hari ini sangat besar sekali dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Maka nanti turunlah Al-Quran yang mengingatkan mereka bahwasanya jumlah pasukan itu tidak mempengaruhi kemenangan dalam perang kecuali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata memang benar pada waktu perang Hunain mereka menjadi kocar-kacir ketika diserang oleh kelompok Hawazin. Kecuali Rasulullah SAW yang maju ke depan sendirian, dan si Abbas bin Abdul Muthalib ini melihat kok orang-orang pada kabur semua. Lalu ia pun memanggil para sahabat yang ikut serta dalam Bai'at Ridwan pada saat perjanjian Hudaybiyah. Aina ashabus syajarah? Aina ashabus syajarah? Kata si Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Demi Allah, orang-orang yang mendengar ucapan-ucapan Al-Abbas ini semuanya terdiam ya. Karena mereka kan sudah berjanji setia di bawah pohon itu di Bai'atul Ridwan. Kok mereka kabur ini? Dan akhirnya ya labbaik, kami datang. Dan akhirnya berkumpullah orang-orang para sahabat yang sudah berjanji di bawah pohon itu berkumpul lagi untuk segera membantu Rasulullah SAW. Bahkan si Abbas bin Abdul Muthalib pun mengatakan, meneriakkan, mana orang-orang Ansor? Wahai orang-orang yang berbaiat di Aqabah, mana kalian? Ayo bantu Rasulullah SAW. Dan akhirnya Al-Abbas bin Abi Thalib pun meneriak akan sekuat-kuatnya, berlari-lari dia mencari-cari orang-orang Ansor, dan akhirnya orang Ansor pun berkumpul. Dia sadar bahwasanya dia telah membuat perjanjian dengan Rasulullah untuk menyelamatkan Rasulullah pada saat kondisi apapun itu. Dan akhirnya orang Ansor pun berkumpul lalu segera memerangi kelompok Hawazin ini, dan akhirnya kabilah Hawazin ini nanti akan kalah di saat perang Hunain. Nah, ini kisah yang lain. Di masa Umar bin Khattab terjadi musim paceklik, yaitu tahun 18 Hijriah ya. Nah, maka Umar bin Khattab meminta Al-Abbas bin Abdul Muthalib itu untuk berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan. Maka Al-Abbas pun berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawassul ya. Bertawassul itu artinya menjadikan perantara ya. Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawassul kepadamu melalui nabi kami, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami, dan sekarang kami bertawassul kepadamu melalui paman nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Akhirnya Allah pun menurunkan hujan kepada mereka. Subhanallah ya. Oke, ini saja kisah tentang Abbas bin Abdul Muthalib ya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita dan bisa menjadikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini.